warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Biar walaupun cuaca panas, yang penting tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kun fayakun. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semangat. Terima kasih. Ya kadulum sama dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa ila dzikrul alamin wa mustajabul hakim Sulaiman Daud alaihi salam al-wadudul arsyil majid tawul umri wa zakas ajati waqti hajati. Ya Allah, berikanlah dan mudahkanlah urusan kami semua ya Allah. Kabulkanlah munajat kami ya Allah. Jadikanlah niat tujuan kami dimakbulkanlah Allah. Dan ya Allah, berikanlah Haji Prabowo Subianto sukseskan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan 2029 dengan berkah doa kita semua dimudahkan Allah Ta'ala, berkah amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qsir amwali wa auladi habibin nasi ajma'in. Wa tabadi adawa qalbani adam man kana hayyan wal qalul kafirin. Wa quja'al haqqa junqal batinal batila kana zahunqa. Wa nanazil minal qur'ani ma shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasara. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Matur. Sabar. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diperkenalkan juga sedikit kutipan dari Bapak Prabowo Subianto dipesankan kepada relawan. Mohon didengarkan pesan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya bacakan kutipan itu. Perjuangan kita sudah di jalan yang benar. Biarpun kita dihina dan difitnah, Bapak Prabowo kita senyumin dan kita balas dengan kebaikan. Itu pesan dari Bapak Prabowo untuk semuanya relawan Prabowo 08 yang hadir di sini. Semoga kita memberikan support pada beliau bahwa perjuangan ini masih panjang dan harus kita kawal menjadi Presiden 2024. Yang Prabowo Presiden, Prabowo Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo, yang kami hormati Kiai Jalal, bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh relawan yang saya banggakan. Gini, walaupun kita panas, kita capek, tapi yakinlah bahwa yang kita kerjakan ini merupakan amal ibadah kita. Tetap ada manfaatnya. Untuk penyampaian sambutan ini, monggo para pendampingnya Gus Jalal ikut naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya mari saya mengajak bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas ridho dan nikmat-Nya, hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan,
lahir dan batin, dan semangat sholawat kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulungagung Bapak Ahmad Baharudin, semoga sehat selalu. Indonesia akan mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Nanti akan terwujud lagi beberapa subsidi-subsidi untuk rakyat. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto, semua masalah yang dihadapi rakyat akan dipelajari, ditemukan akar masalahnya, dan akan segera dicari solusinya. Manusia ini ada 3 unsur utama yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Yang pertama, pangan. Yang kedua, energi. Yang ketiga, air. Ya. Tanpa pangan, tanpa energi, tanpa air, maka berarti kita dalam kemiskinan. Dan ini 3-tiganya ada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat yang subur. Tapi kenyataannya masih banyak rakyat yang miskin. Ya, ibu menjerit ya. Kalau menjerit langsung Allahu Akbar aja. Ya. Jadi program unggulan diantaranya beliau akan lakukan dengan program tindakan-tindakan nyata kebijaksanaan adalah akan swasembada pangan, akan swasembada energi, akan swasembada air. Jadi tidak ada lagi Indonesia impor beras, impor kedelai, impor jagung, karena tanah kita luas, tinggal nawa itunya. Kita Pak Prabowo akan lakukan swasembada energi. Tidak ada lagi kita punya sumber-sumber energi, kilang-kilang minyak, tapi BBM kita masih beli. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kita belanja BBM ke luar negeri. Bahkan tanah kita banyak tanaman-tanaman yang bisa diproses menjadi minyak. Tidak harus dari fosil, tapi dari tumbuhan bisa lakukan. Hari pertama duduk sebagai presiden manakala dapat amanah dari rakyat, akan menandatangani pemberian asupan makan siang bergizi dan minum susu, semuanya gratis. Untuk siapa? Ibu-ibu hamil. Untuk siapa? Anak balita. Untuk siapa? Anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, seluruh Indonesia yang jumlahnya 74 juta jiwa. Gratis. Sehingga anak-anak nanti lahir tidak ada lagi yang stunting. Stunting bukan urusan ibu-ibu. Stunting adalah urusan negara. Tanggung jawabnya pemerintah, ya. Tidak boleh menyalahkan ibu karena ibu nggak punya penghasilan. Kebetulan tempatnya dingin, ya kan? Nggak ada lampu, nggak ada hiburan bapaknya. Dipegangnya terus ibunya. Akhirnya bertelur terus, ya. Sehingga gizinya kurang jadi stunting. Nanti negara yang akan ngurus itu. Sehingga bapak ibu kalau punya putri putra 2, 3, 4 atau 5 semuanya sekolah, bapak ibu tidak usah repot-repot menyiapkan makan siang putra-putrinya. Negara yang akan menyiapkan makan siang. Termasuk di pondok-pondok pesantren tanpa kecuali seluruh Indonesia. Sehingga nanti akan ada perputaran rupiah dari Sabang sampai Merauke. Yang punya hewan sapi perah 1 nambah nanti bila Pak Prabowo dapat amanah. Karena semua desa butuh susu untuk memberi asupan makan siang yang saya sebut tadi. Silakan yang punya ayam cuma 2 nambah ayamnya supaya telurnya banyak.
karena nanti semua sekolah butuh telur, butuh susu, butuh daging, butuh sayur, butuh beras. Ya. Bangun rumah sakit berskala internasional di seluruh kabupaten Indonesia, ada 514 daerah. Sehingga kalau ada saudara kita yang sakit apapun yang harus dibawa evakuasi ke kota-kota besar, tidak perlu lagi, karena di seluruh daerah sudah ada rumah sakit yang berskala internasional, baik rumah sakitnya, para dokternya, tenaga medisnya, obat-obatannya maupun alat peralatannya. Semua akan dapat pelayanan kesehatan yang terbaik, ya. Kemudian Pak Prabowo setelah tadi mendapatkan asupan yang bergizi, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan cepat, dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, maka Pak Prabowo telah menyiapkan anak-anak kita, putra-putri kita yang punya keunggulan intelektual, ya, ditambah lagi dengan para kiai ulama yang para santri di pondok-pondok mendapatkan asupan siraman rohani yang baik dan benar, sehingga punya kemampuan intelektual yang unggul dan punya mental atau akhlak yang mulia, sehingga di tahun 2045 Indonesia emas, putra-putri kita punya sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat. Beliau akan memberi contoh, ya. Pak Prabowo sudah selesai dengan urusan pribadinya. Pak Prabowo sejak Lenan 2 sampai hari ini jadi menteri tidak pernah mengambil gajinya. Gajinya langsung disodakohkan kepada yang membutuhkan, dan selalu beliau nambah karena tidak cukup yang disodakohin karena banyak. Jujur, karena saya mantan anak buahnya. Pak Prabowo jarang duduk di meja, beliau terus jalan dan berjalan di lapangan, mencari dan menemukan akar masalah anak buahnya. Setelah menemukan, didiskusikan apa solusinya. Kalau pakai anggaran negara APBN belum tentu tahun depan turun, sedangkan ini kita butuhkan sekarang. Tolong buatkan RAB-nya, serahkan ke saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dipelajari, bener nih, kamu 6 bulan sanggup dengan biaya sekarang terjadi dan sudah terbangun, bisa dipakai dengan kualitas yang bagus, siap. Ini saya kasih DP, kamu kerjakan. Ya, pakai kantong sendiri. Ya, itulah Prabowo. Titik apabila mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki kemajuan dan perbaikan kondisi real yang terjadi hari ini, beliau berikrar akan mewakafkan nyawanya, akan mewakafkan jiwa raganya, akan mewakafkan harta bendanya, akan mewakafkan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, akan mewakafkan partainya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nawaitunya adalah ibadah lillahi ta'ala. Pak Prabowo akan berdiri kokoh di atas kaki sendiri bersama-sama dengan rakyat. Beliau selalu tulus ikhlas seperti yang ngendikan Gus Dur. Dan itu nyata. Beliau adalah seorang yang amanah. Beliau akan selalu bersama-sama dengan kepentingan rakyat. Beliau akan selalu berpihak kepada kesulitan masyarakat. Beliau akan bangga manakala Indonesia betul-betul berdaulat secara negara, berdaulat secara ekonomi. Maka hari ini dengan perkembangan dunia dan nasional, kita butuh seorang pemimpin yang punya intelektual unggul, yang punya moralitas tinggi, yang punya nawaitu tulus, ikhlas untuk rakyat dan amanah, yang punya pengetahuan luas, punya jaringan hubungan internasional maupun nasional yang luas, punya kemampuan mengelola sistem pertahanan negara dengan baik dan benar,
agar Indonesia betul-betul kuat dan berdaulat sehingga dihormati oleh negara-negara sahabat. Kita butuh pemimpin nasional yang selesai dengan urusan pribadinya, agar tidak lagi ngurusin si A, si B semua pesanan-pesanan, tapi akan ngurusin rakyat secara tulus dan ikhlas. Seorang pemimpin nasional yang memiliki partai dan ketua umum partai supaya tidak disetir kanan kiri, supaya lurus menuju Indonesia yang kuat, bermartabat, adil, makmur dan sejahtera bersama-sama rakyat. Dari semua yang saya uraikan tadi, Indonesia hari ini butuh Haji Prabowo Subianto untuk memimpin negeri kita ini. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita doakan yang kusuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Haji Prabowo Subianto, ya Allah, berilah kesehatan. Berilah kekuatan. Berilah keimanan. Dan berilah kemampuan untuk memimpin negeri ini, menata negeri ini agar menjadi negeri yang betul-betul baltatun thayyibatun warafur ghafur. Rakyatnya aman, nyaman dan sejahtera. Para aparat hukum penegak hukum, aparat negara semua bersatu melayani, melindungi rakyat dengan sungguh-sungguh dan mencintai yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu sekalian, inilah konsep yang ditawarkan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin melihat rakyat Indonesia senyum bahagia. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi konflik sesama anak bangsa. Kita harus bersatu berangkul, karena sesungguhnya kita adalah keluarga besar, yaitu bangsa Indonesia. Jangan lagi mau dipecah belah, diadu domba. Ingat, para pendahulu kita dulu telah merumuskan dasar-dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita percaya adanya Allah, yaitu kita berketuhanan. Kita harus bersatu. Kita harus saling menghargai secara individu, mengewongke uang, ngewongke orang. Jadi Pancasila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap mau teriak, Bapak Ibu jawab, jawabannya pasti sudah tahu. Presiden kita Prabowo. Presiden kita Prabowo. Ayo di bawah tenda yang keras. Presiden kita Prabowo. Jawaban yang terakhir, Haji Prabowo Subianto wis wayahe alhamdulillah. Haji Prabowo Subianto wis wayahe alhamdulillah. Ini pertanyaannya. Presiden kita tahun 2024 Haji Prabowo Subianto wis wayahe alhamdulillah. Yang terakhir, Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian dan permohonan maaf tidak bisa hadir karena hari ini mendampingi Pak Jokowi kegiatan di Surabaya. Dari tadi pagi ada kegiatan Hari Santri, kemudian pertemuan dengan para tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Ini masih berlangsung di Surabaya. Fotonya yang terakhir, apapun makanannya, minumannya teh, botol sosro, siapapun wakil presidennya, yang penting presidennya Pak Prabowo. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan Prabowo kepada Ketua Relawan Prabowo 08 Tulungagung, yakni Bapak Endi Widayatno.
Oke, ini ada informasi untuk Ketua PSI dan Projo, silakan naik ke panggung. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang hadir, saya memberikan sambutan sedikit saja. Setelah kita menerima informasi, wejangan-wejangan atau tujuan-tujuan relawan Prabowo yang ada di Indonesia, kita sudah paham ya. Semuanya sudah paham tujuan relawan. Tujuannya adalah merubah rakyat Indonesia untuk yang lebih baik, yaitu lewat presidennya Pak Prabowo. Untuk memenangkan presidennya Pak Prabowo, kita harus datang ke TPS untuk menyoblos Pak Prabowo presiden. Ya, jangan hanya berdoa, jangan hanya kita kumpul-kumpul, kita tidak datang ke TPS. Itu ya, kita harus bisa merekrut keluarga, tetangga kita agar supaya datang ke TPS untuk mencoblos Pak Prabowo menjadi presiden. Kita harus ikuti perintah-perintah KPU. Terima kasih. Kita harus ikuti aturan-aturan KPU. Pemilu ini dikatakan bisa berhasil jikalau ada semangatnya untuk mencoblos, ya, semangatnya untuk datang ke TPS. Kalau kita berdoa, berkumpul, tidak datang ke TPS, nanti Pak Prabowo juga tidak akan berhasil menjadi presiden. Maka dari itu kami menghimbau semuanya untuk mengkampanyekan, mengajak saudara, tetangga di lingkungan kita masing-masing tanggal 4 Februari tahun 2002, tanggal 14 Februari tahun 2014 mencoblos gambarnya presiden, ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 kita datang ke TPS. Berarti ya nyaut ya, berarti ya semangat ya. Terima kasih. Itu kami sampaikan. Terima kasih, dan kemarin kita semangat, mari kita dukung acara ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih mendukung Pak Prabowo ya. Ya, menuju Indonesia lebih maju dan lebih baik. Oke? Ya, jangan lupa tanggal dan tahunnya ya. Kita bersama-sama rakyat masyarakat Tulungagung, kita bawa dengan adanya Bapak Presiden. Siapa presidennya? Prabowo. Ya, mantap sekali. Apalagi mau sangu. Nanti ya, saya juga senang kasih sangu teman-teman. Ya, semangat terus ya. Semoga cita-cita kita, cita-cita bangsa Indonesia, terutama masyarakat di Tulungagung, menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Pupuk-pupuk yang mahal diberantas jadi yang murah, semua adil dan merata. Oke? Prabowo. Terima kasih. Oke, Baji Barutin, ini penyerahan kaos kepada Projo ini ya. Relawan Projo, terima kasih. Bisa diabadikan, bisa diambil gambarnya. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya pembacaan teks deklarasi.
Boleh. Yuk, yang akan disampaikan oleh beliaunya Ketua Panitia Acara, Bapak Hari Lombok. Sekretaris mana sekretaris? Sekretaris. Teksnya untuk deklarasi. Sekretaris. Bocah-bocah ini. Sebentar. Yang bikinkan saya. Bapak Yoga, Pak Yoga. Yoga, mana Yoga? Oh ya, sip. Untuk kesejukan kita, sebelum penyampaian pembacaan teks deklarasi, sekarang diisi oleh tampilan musik lagu-lagu ya yang ditampilkan. Oke, teman-teman dari musisi Tulang Musika, silakan kembali naik ke panggung. Ayo kita perform kembali. Oke, ayo untuk teman-teman musisi Tulang Musika kembali ke tempat, silakan. Kita persembahkan permainan musik kembali. Kita sejukkan suasana di panasnya matahari untuk siang ini. Musisi. Oke, musisi siap, yuk kita kembali tampilkan persembahan musik untuk iringi lagu-lagu bareng artis-artisnya. Dan untuk berikut ini sebelum artis yang lainnya ditampilkan buat Anda, untuk hal ini juga ada beliaunya dari pagi ya, dari Kota Tuban yang tampilkan lagu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Aku ada Kota Tuban. Rene hanya untuk Pak Haji Prabowo, Pak. Siapa presiden kita? Nah, sekali-kali rumahnya kiai nyanyi ya, berapa ya? Harga diri Mas. Kalau untuk Indonesia dia punya kehormatan, kita harus memilih siapa? Biar Indonesia mempunyai harga diri, kita harus memilih siapa?
Boleh baca kita lihat dalam itu kehormatan. Boleh baca kita resmi dalam itu kebenaran. Boleh tahu dan juga hormat ini dari bagi-bagi. Kena iso padelo gagah bunga sumringah datar ing wayah-wayah satriya kata semboto wiratama katon sewu kartika ketaman wahyu Prabu Nuswantara Wis mohon matur suwun. Oke, kanggo Rika nggih, kanggo Prabowo nanti gitu ya. Siji
ono hang bisa ngalangi niat iki masih ta samudra sutaru sing ono hang bisa yak sirake masih ilang nyawa sing terane Awas, nyanyi sama-sama. Terima kasih. Cici murida hati ingsun selawase separo raga iki daramu kanggo Prabowo. Asik, makanya baik. Bagadi. Jangan berlupa Prabowo. Sing ono bisa ngalami rasio tak samudra sing anu. Sing ono bisa Ayo bersiap. Sabar. Muga-muga sampean kabeh sehat terus. Amin. Dipani rezeki sing berkah. Amin. Umur panjang ojo lali. Tanggal 14 Februari 2024 nanti coblos Prabowo yang pastinya.
sing iso duweni kaya wong edan serane ati iso serane welas iso yang riko tulus laki-laki welas lunya kita parang mati dan nyawe asli kita sejelok delikas rompo welas Melayu bisa iso bisa kaya wong edan sarange ati iso sarange welas iso nyariko kalayu bisa iso bisa duweni bisa lego kaya wong edan sarange ati iso sarange welas iso nyariko Welas nyariko tulus tegak ati ingsun lan ingsun sing ngarepno parang diari lugu wujune Sudah nyari kau
tulus meriah hati isun lan sunci ngarepno yai wujudi Relawan Prabowo 08 Relawan Prabowo 08 berikrar ikut serta memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa semoga dikabulkan perjuangan relawan Prabowo 08. Amin ya robbal alamin. Tanggal 22 Oktober 2023. Prabowo Presiden. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.